Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-301. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika sinar matahari telah mulai menggatalkan kulit, maka keduanya pun kemudian memacu kuda mereka. Semakin lama semakin cepat, seakan-akan mereka sedang ditunggu oleh seluruh rakyat Tumapel dalam masalah Kepu Ijo yang telah menggemparkan itu. Di sepanjang perjalanan, tidak banyaklah yang mereka percakapkan. Masing-masing telah terlibat dalam angan-angan yang membubung tanpa batas, dengan sudut pandangan masing-masing dan kepentingan masing-masing. Mereka mencoba menilai apakah yang kira-kira akan terjadi di Tumapel. Seandainya Kepu Ijo tidak membunuh Paman Empu Gandring, aku tidak akan mencampuri persoalan ini, desis Mahesa Agni. Aku hanyalah seorang anak patisan, anak padukuhan yang setiap hari hanya pantas bergaul dengan batu-batu dan tanah liat. Tetapi karena Kepu Ijo telah mengorbankan Paman Empu Gandring yang baik, yang selama ini telah banyak sekali berbuat untukku, pada saat aku sedang mulai membuka tanah ini, pada saat-saat aku masih diancam oleh Empu Sodo, tiba-tiba dada Mahesa Agni menjadi kian bergetar. Semakin dalam ia mengenangkan pamannya, maka hatinya menjadi semakin bergolak. Kenapa tiba-tiba Witantra telah dikaburkan oleh hubungan perguruan dengan Kepu Ijo, sehingga ia telah tergelincir karenanya, justru pada saat yang gawat ini? Bertanya Mahesa Agni di dalam hati. Tumapel dalam keadaan ini memerlukan seorang yang kuat. Kalau tidak, maka Tumapel akan menjadi seperti sebuah perahu yang kehilangan kemudi di tengah lautan yang luas. Ia akan tenggelam dan tidak akan muncul kembali. Maharaja di Kediri akan menentukan sikap dan bentuk baru bagi Tumapel apabila Tumapel tidak dapat segera membentuk dirinya sendiri. Namun kemudian ia menarik nafas. Aku adalah seorang anak pedesaan. Aku terlampau bodoh untuk memikirkan nasib Tumapel. Aku tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya, yang 6 dan seorang Witantra. Apakah mereka telah menyusun suatu sikap bagi Tumapel sepeninggal aku? Ataukah mereka sedang disibukkan oleh Kepu Ijo? Ataukah mereka justru sedang saling menyiasati untuk merebut kepemimpinan yang kosong sebelum ada seorang pun yang dapat mewarisinya? Berbagai macam pikiran telah berputar di kepala anak muda dari Panawijen itu. Namun caranya menanggapi persoalan telah dilandasi oleh kesadaran diri bahwa ia tidak banyak mengerti mengenai tata pemerintahan. Justru ia adalah seorang anak padukuhan yang jarang sekali bergaul dengan orang-orang yang berada di pusat pimpinan Tumapel. Kedua anak muda itu akhirnya memasuki kota Tumapel yang masih sedang berkabung. Mereka langsung menuju ke rumah Witantra. Ken Arok mengharap bahwa Witantra tidak berada di pusat pimpinan Tumapel. Ternyata dugaan Ken Arok itu tidak salah. Meskipun Witantra masih tampak lesu, namun ia telah berada di rumahnya. Dengan hati yang kosong,
dipersilahkannya Mahesa Agni dan Ken Arok naik ke pendopo dan duduk di atas sehelai tikar. Baru saja aku pulang dari rumah Kepu Ijo, desis Witantra setelah ia menanyakan keselamatan Mahesa Agni dan Ken Arok sebagai pemenuhan tata pergaulan. Bagaimana dengan istri dan anaknya? Bertanya Ken Arok. Kepahitan yang tiada taranya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa malapetaka itu akan menimpa keluarga mereka. Kasihan bahwa mereka telah terjerat oleh seseorang yang ternyata bukan yang diinginkannya. Gumam Ken Arok. Maksudmu? Bukankah dengan demikian Kepu Ijo telah membuat istri dan anaknya menderita? Maksudmu bahwa Kepu Ijo telah bersalah dan membunuh aku, sehingga mengakibatkan keluarganya hancur seperti sekarang ini? Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia menganggukkan kepalanya. Jangan kau ulangi, Ken Arok, geram Witantra. Aku masih tetap yakin bahwa Kepu Ijo tidak bersalah. Ken Arok mengerutkan keningnya. Sekilas ia mencoba memandang wajah Mahesa Agni dan ia melihat wajah itu menjadi merah. Witantra, berkata Mahesa Agni, apakah kau benar-benar meyakini bahwa Kepu Ijo tidak bersalah? Iya, aku yakin. Apalagi ketika aku mendengar dari istrinya bahwa pintu rumahnya di bagian belakang pada malam itu tidak diselaraknya. Maka menurut perhitunganku, kemungkinan yang terbesar orang lain telah mengambil keris itu dan mempergunakannya. Mahesa Agni tidak segera menyahut. Istriku dan Ken Umang sekarang masih berada di rumah Kepu Ijo untuk mengawaninya di dalam duka. Mahesa Agni masih belum menjawab. Namun dalam pada itu, dada Ken Aroklah yang berdentingan. Apakah pada suatu saat Witantra akan berhasil menelusuri siapakah yang sebenarnya telah melakukan pembunuhan itu? Ternyata otak orang itu terlampau cerah untuk menyelidiki suatu masalah. Witantra, berkata Mahesa Agni kemudian, aku telah mendengar peristiwa sedih yang menimpa Istana Tumapel. Aku juga telah mendengar bahwa Kepu Ijo telah terbunuh oleh Ken Arok, meskipun ia tidak sengaja membunuhnya. Ya, menyedihkan sekali. Dan aku pun mendengar pula bahwa kau menolak keputusan pemimpin-pemimpin Tumapel yang lain, bahwa Kepu Ijo lah yang telah membunuh aku. Ya, aku menolak dengan cara satu-satunya, karena aku tidak melihat cara yang lain. Witantra, apakah kau telah berpikir masak-masak? Witantra mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran mendengar pertanyaan Mahesa Agni itu. Apakah maksudmu? Aku minta kau merenungkannya kembali, Witantra, dengan bening dan hati-hati. Agaknya kali ini kau tergelincir dari sikap yang selama ini kau pegang teguh. Dada Witantra berdesir. Hatinya yang sedang popat itu segera merasa tersinggung. Meskipun bukan kebiasaannya cepat merasa dipersalahkan, tetapi kali ini ia dipengaruhi oleh keadaan terakhir. Jadi kau ikut menyalahkan aku pula, Mahesa Agni? Ia bertanya. Bukan maksudku, Witantra, jawab Mahesa Agni. Tetapi tuduhan kepada Kepu Ijo itu, aku kira sudah adil. Memang mungkin anggapan seseorang itu salah. Tetapi apabila kelak ternyata bahwa ada petunjuk yang lain, maka keputusan itu dapat digugurkan. Witantra berdesah.
Dengan susah payah ia menahan dirinya untuk tetap menyadari dengan siapa ia berhadapan. Bukan demikian cara menanggapi suatu persoalan, Agni. Kalau Kebo Ijo masih hidup dan caramu memutuskan perkara dengan cara itu, maka setelah ia dihukum gantung, ia tidak akan hidup lagi meskipun hukuman itu kelak dibatalkan. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti keterangan Witantra itu, namun ia masih menjawab. Tetapi masalah Kebo Ijo kali ini berlainan, Witantra. Justru Kebo Ijo sudah meninggal. Apalagi keenam pemimpin Tumapel yang lain sudah yakin bahwa Kebo Ijo telah bersalah. Aku yakin pula bahwa Kebo Ijo tidak bersalah. Sudah aku katakan, pasti ada orang lain yang melakukan setelah mengambil keris itu dari rumahnya. Bukti-bukti telah cukup, Witantra. Dan alasan yang kau kemukakan itu terlampau lemah. Tidak seorang pun dapat membuktikan bahwa pintu itu memang telah terbuka. Mahesa Agni, desis Witantra yang hampir tidak dapat menahan diri lagi. Ia sedang kesal menanggapi peristiwa itu dan badannya pun masih terlampau lelah setelah ia menyelenggarakan mayat adik seperguruannya itu. Sehingga dengan demikian, pikirannya pun tidak cukup bening untuk menanggapi persoalan yang dikemukakan oleh Mahesa Agni. Aku sudah mempertimbangkan masak-masak. Aku sudah mengambil keputusan untuk membatalkan keputusan itu dengan perang tanding. Mendengar jawaban Witantra itu, jantung Mahesa Agni terasa berdentingan, namun ia masih berkata datar. Kau terlampau tergesa-gesa, Witantra. Kau telah terpengaruh hubungan perguruan antara kau dan Kebo Ijo. Agni, Witantra benar-benar tidak dapat menahan hatinya lagi. Sebaiknya kau tidak ikut mencampuri persoalan ini. Persoalan ini adalah persoalan kami. Persoalan pucuk pimpinan pemerintahan Tumapel. Dalam keadaan yang biasa mungkin Mahesa Agni tidak akan segera terbakar oleh kata-kata Witantra itu. Tetapi seperti juga Witantra, hati Mahesa Agni sedang disaput oleh kedukaan atas kematian pamannya yang terungkat kembali. Justru rasa-rasanya lebih dalam lagi melukai hatinya. Apalagi bisa dibayangkannya betapa sedihnya adiknya yang sedang menikmati ketentraman hidup sebagai seorang permaisuri, dan tiba-tiba saja suaminya telah direnggut dari sisinya oleh maut. Karena itu, maka jawaban Witantra itu menjadi serasa api yang menyentuh hatinya pula. Panas. Sejenak Mahesa Agni mencoba menguasai perasaannya, namun tanpa dapat dikendalikan lagi ia menggeram. Witantra, persoalan ini bukan sekedar persoalan pucuk pimpinan pemerintahan di Tumapel. Persoalan ini adalah persoalan Tumapel seluruhnya. Tetapi tidak perlu setiap orang ikut campur menyelesaikannya menurut seleranya sendiri-sendiri. Sudah ada peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman, dan aku tidak menyimpang daripadanya. Aku minta perang tanding, tidak ada jalan lain, dan kau sebaiknya menunggu saja dan melihat apa yang akan terjadi. Sebaiknya kau kembali ke Panawijen atau ke Padang Karautan. Di sana kau dapat menentukan cara yang kau sukai. Tidak di sini, di pusat pemerintahan Tumapel. Witantra. Wajah Mahesa Agni menjadi merah padam karena dengan kata-kata Witantra itu, ia merasa dihina bahwa ia tidak lebih dari seorang anak pedesaan. Namun dengan demikian, harga diri Mahesa Agni pun terungkat karenanya. Maka jawabnya, tidak, aku merasa ikut bertanggung jawab akan hal ini. Aku bukan sekedar anak pedesaan yang tidak boleh ikut campur membicarakan masalah-masalah yang terjadi di Tumapel.
Seolah-olah masalah yang hanya boleh dibicarakan oleh para pemimpin dan bangsawan. Tetapi seandainya demikian, aku pun berhak menyebut diriku orang penting di Tumapel. Aku adalah kakak permaisuri Tumapel. Kalau aku menerima, aku sudah mendapat gelar kebangsawanan dan kedudukan yang penting di pemerintahan pada saat Ken Dedes akan diangkat menjadi seorang permaisuri. Tetapi seandainya hal itu tidak diakui, aku adalah ipar dari seseorang yang terbunuh, dan aku adalah kemenakan orang lain yang telah terbunuh pula. Atas hak itulah aku berbicara sekarang. Kini wajah Witantra pun telah membara pula, meskipun sejenak tersirat pengakuan di dadanya bahwa Mahesa Agni memang tidak terlepas sama sekali dari peristiwa ini. Namun demikian, kegelapan hatinya sama sekali tidak dapat dikuasainya, sehingga ia pun menjawab lantang. Kalau kau merasa dirimu berhak mencampuri persoalan ini, lakukanlah. Aku tidak akan melarang. Tetapi kau jangan mencoba mengubah keputusanku. Baik, aku tidak akan mengubah keputusanmu. Tetapi aku justru akan memberi kesempatan kepadamu melakukan perang tanding itu. Tetapi ingat, aku berpendirian sebaliknya. Kebu Ijo adalah pembunuh paman dan iparku sekaligus. Karena itu, namanya harus dipahatkan di dinding gerbang istana bahwa Kebu Ijo adalah seorang pembunuh yang paling licik dan kejam. Tidak, aku menentang. Sudah aku katakan, aku menentang keputusan itu dengan perang tanding. Aku akan menguatkan keputusan itu. Kalau aku diizinkan, aku menyediakan diriku untuk naik ke arena untuk mempertahankan keputusan bahwa Kebu Ijo adalah seorang pembunuh. Jawaban Mahesa Agni itu serasa petir yang meledak di atas kepala Witantra. Sejenak ia membeku di tempatnya, namun sorot matanya yang membara seakan-akan membakar udara di ruangan itu. Dua jantung yang masih terhitung muda itu telah menyala. Tidak seorang lagi yang dapat memadamkannya, dan ketetapan mereka pun agaknya sudah pasti. Masing-masing akan berhadapan di arena. Ken Arok yang ada di ruangan itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia melihat perbantahan itu dengan tubuh yang gemetar, seakan-akan ia menyesali apa yang telah terjadi itu. Tetapi Ken Arok tertawa di dalam hati. Memang inilah yang diinginkannya. Inilah yang selama ini diharapkannya akan terjadi. Mahesa Agni adalah kekuatan yang diharapkannya dapat mengimbangi kekuatan Witantra di arena itu. Karena Ken Arok telah menjajaki betapa tinggi ilmu Mahesa Agni kini. Dalam keadaan yang demikian itu terdengar suara Witantra gemetar. Bagus. Kau pun laki-laki jantan yang jarang ada duanya, Agni. Kalau kau memang berhasrat untuk mempertahankan keputusan itu, pergilah ke pemimpin yang 6. Ajukan permintaanmu, dan apabila diizinkan, kau akan dapat melakukannya. Kau memang pahlawan yang perkasa. Aku mengenal kau sejak Mahendra mempunyai persoalan dengan seseorang yang bernama Wiraprana. Kau telah menyerahkan dirimu untuk berkelahi melawan Mahendra dengan nama Wiraprana. Dan kau berhasil memenangkan perkelahian itu. Sekarang kau akan bertindak sebagai pahlawan pula untuk menetapkan Kebu Ijo sebagai seorang pembunuh. Apapun yang kau katakan tentang diriku, aku tidak akan menolak. Tetapi aku harus ikut mempertahankan keadilan di atas Tumapel ini. Tidak boleh terjadi seorang pembunuh dapat melepaskan dirinya karena pergulatan di arena. Kalau demikian, maka tegaknya kebenaran berada di ujung senjata. Tetapi kalau memang seharusnya demikian, maka apa boleh buat? Bagus, Agni. Aku mengharap 6 pemimpin yang lain tidak akan berkeberatan menerima kau, supaya kau tidak terlambat, karena mereka telah menetapkan orang lain. Datanglah kepada mereka dan nyatakan maksudmu itu. Katakanlah bahwa kau adalah ipar aku Tunggul Ametung dan kemenakan Empu Gandring yang telah terbunuh pula. Baik,
Jawab Mahesa Agni pendek. Aku minta diri. Mahesa Agni pun kemudian meninggalkan rumah Witantra bersama Ken Arok menemui pemimpin yang 6 untuk menyatakan maksudnya. Sepeninggal Mahesa Agni, Witantra duduk terpekur di dalam rumahnya. Ia memang tidak menyangka bahwa kedatangan Mahesa Agni justru telah menimbulkan persoalan baru baginya. Namun bagaimanapun juga, Witantra sudah bertekad bulat. Ia akan mempertaruhkan namanya untuk menegakkan keyakinannya. Sebab ia pasti bahwa bukan Kepu Ijolah yang telah melakukan pengkhianatan. Ia kenal Kepu Ijo sebaik-baiknya. Menurut perhitungan Witantra, pasti ada orang lain yang sengaja ingin menjerumuskannya. Tetapi yang tidak dimengertinya, kenapa justru Kepu Ijo, bukan dirinya sendiri atau orang lain. Ia tidak dapat mengerti pamrih apakah yang dikehendaki oleh orang yang melakukan pembunuhan itu atas nama Kepu Ijo dan atas Aku Tunggul Ametung. Apalagi seandainya benar dugaan Mahesa Agni bahwa Empu Gandring telah terbunuh pula oleh orang yang sama. Apakah orang yang datang ke rumah Empu Gandring itu juga Kepu Ijo? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Seandainya Kepu Ijo masih hidup, maka cantrik itu akan dapat ditanya. Orang itukah yang dilihatnya di padepokan Empu Gandring? Seperti yang dikatakan oleh Mahesa Agni beberapa waktu berselang ketika ia mencari pembunuh pamannya. Inilah yang harus aku hadapi. Banyak hal yang tidak terduga-duga dapat terjadi. Seperti pada saatnya aku harus naik ke arena melawan Mahesa Agni. Tetapi apa boleh buat, aku mempertahankan keyakinanku, sedang Mahesa Agni mempertahankan keyakinannya. Sementara itu, Mahesa Agni yang diantar oleh Ken Arok pergi menghadap pemimpin Tumapel yang lain yang setiap saat selalu berkumpul di istana. Dengan heran para pemimpin itu menerima Mahesa Agni, dan dengan dada yang berdebar-debar pula mereka mendengarkan keinginan itu. Sejenak keenam pemimpin itu tidak dapat segera memberikan tanggapan. Mereka saling berpandangan dan mencoba melihat apa saja yang bergolak di dalam dada masing-masing. Dan tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Sebaiknya kami mohon pertimbangan Tuanku Permaisuri." "Tidak perlu," jawab Mahesa Agni. "Ken Dedes, maksudku Tuanku Permaisuri, tidak perlu tahu apa yang bakal terjadi. Ia tinggal menerima keputusan akibat dari perang tanding di arena itu." Keenam pemimpin itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi salah seorang dari mereka berkata, "Seandainya Tuanku tidak sedang terganggu, maka Tuan Putrilah yang dapat mengambil semua keputusan dan kebijaksanaan. Perang tanding itu pun mungkin dapat dibatalkan, sebab kekuasaan Permaisuri yang sekarang adalah mutlak seperti kekuasaan aku sendiri. Atau dengan kata lain, Tuanku Ken Dedes lah sebenarnya aku di Tumapel. Karena sebenarnya Tuanku Tunggul Ametung pernah menyerahkan segala yang ada padanya kepada Tuan Putri Ken Dedes sebelum mereka kawin." Mahesa Agni mengerutkan keningnya, namun hatinya yang panas telah membakar darah mudanya, sehingga ia menjawab, "Biarlah keputusan itu disaksikan oleh rakyat Tumapel. Tetapi kalau hal itu memang tidak perlu dilakukan, apakah salahnya?" bertanya yang lain. "Tetapi Witantra menghendakinya," sahut pemimpin tertinggi pelayan dalam.
Itu adalah jalan satu-satunya yang dapat dilihatnya, berkata Panglima Prajurit Tumapel. Dengan demikian maka keenam pemimpin itu menjadi terdiam sejenak. Ternyata pendapat mereka berbeda-beda. Para pemimpin dari kalangan keprajuritan menghendaki perang tanding, sedang pemimpin-pemimpin yang lain masih ingin melihat jalan yang lain. Dalam pada itu Ken Arok berkata, "Aku tidak tahu jalan manakah yang paling baik dilakukan. Tetapi sebaiknya hal ini tidak usah dibicarakan dengan Tuan Putri. Setiap kali Tuan Putri mendengar peristiwa ini, maka Tuanku Ken Dedes pasti menjadi pingsan dan kadang-kadang kehilangan kesadaran dalam waktu yang lama. Karena itu, apakah tidak sebaiknya keputusan pemimpin yang 6 ini sajalah yang menentukan? Kalau perang tanding itu sebaiknya dilakukan, biarlah keputusan itu dijalankan. Kalau pemimpin yang 6 ini menerima tuntutan Witantra untuk membatalkan keputusan tentang Kebu Ijo, biarlah keputusan itu dibatalkan tanpa setahu Tuan Putri." Keenam pemimpin itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka memang tidak mungkin berbicara dengan Ken Dedes dalam keadaan serupa itu. Setiap kali permaisuri itu selalu diserang oleh kejutan-kejutan yang kadang-kadang mengganggu kesadarannya. Hanya emban tua pemomongnya sajalah yang dapat melayaninya. Bahkan kadang-kadang permaisuri itu memeluknya tanpa sebab, kemudian menangis sejadi-jadinya. Pemomong Ken Dedes itu berusaha menghibur sejauh-jauh yang dapat dilakukannya. Namun kadang-kadang hatinya sendiri menjadi pedih mengenang perkembangan terakhir di Istana Tumapel. Sebelum Aku Tunggul Ambatung terbunuh, hubungan yang tidak sewajarnya antara permaisuri dengan seorang pelayan dalam yang cakap dan tampan. Karena itu, ketika tiba-tiba Aku terbunuh, maka dada pamomong permaisuri itu bergetar dahsyat, seakan-akan terguncang-guncang, dan perempuan tua itu memang meragukan apakah benar Kebu Ijo yang telah membunuh Aku Tunggul Ametung. Untuk apa? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Tetapi sebagai seorang emban, ia tidak dapat berbuat dan berkata apapun. Ia hanya dapat menunggui dan menghibur hati permaisuri yang tiba-tiba telah menjadi janda. Namun kepedihan hati permaisuri itu pun agaknya bukan sekedar karena ia ditinggalkan oleh suaminya, tetapi agaknya ia menyimpan soal-soal yang lain pula yang tidak dapat dikatakan kepada orang lain dengan kata-kata, sehingga yang dapat dilimpahkan hanyalah air matanya saja. Oleh kenyataan itu, maka keenam pemimpin itu telah bersepakat untuk tidak menyerahkan persoalan ini kepada permaisuri yang sedang berduka itu. Karena itu, maka apa yang sebaiknya mereka lakukan, mereka bicarakan dengan tinjauan dari segala segi dan segala kemungkinan. Selama keenam pemimpin itu sedang berbincang, maka Ken Arok dan Mahesa Agni harus menunggunya di luar bilik. Mereka duduk terpekur tanpa berbicara sepatah kata pun. Sekali-sekali tatapan mata mereka beredar menyusuri tiap-tiap di dalam ruangan itu. Namun kemudian kembali kepala-kepala mereka terpekur. Pembicaraan keenam pemimpin itu ternyata berlangsung cukup lama. Keduanya terperanjat ketika mereka mendengar pintu bilik itu terbuka. Namun agaknya pembicaraan itu belum selesai. Ternyata mereka memanggil Ken Arok untuk dimintai beberapa keterangan. Kembali Mahesa Agni duduk terpekur.
Dengan sudut matanya, ia melihat salah seorang penjaga yang duduk terkantuk-kantuk. Pantas, Kebo Ijo berhasil mendekati bilik Akuwu tanpa diketahui oleh orang lain. Agaknya telah menjadi kebiasaan para penjaga di dalam istana ini duduk terkantuk-kantuk. Gumam Mahesa Agni di dalam hatinya. Akhirnya Mahesa Agni menjadi jemu, duduk termenung tanpa berbuat sesuatu. Karena itu, maka ia pun segera berdiri dan berjalan hilir mudik di dalam ruangan itu. Penjaga yang semula terkantuk-kantuk itu pun memandanginya dengan curiga, tetapi ia tidak menyapanya karena ia tahu bahwa Mahesa Agni sedang menunggu hasil pembicaraan keenam pemimpin Tumapel yang kini berada di dalam bilik yang tertutup itu. Mahesa Agni tertegun ketika ia melihat prajurit yang lain berdiri di belakang tiang di depan longgangan dalam. Kemudian ia melihat yang lain di sebelah sebuah patung yang besar. Tidak ada gunanya penjagaan di dalam istana ini diperkuat setelah Aku Tunggul Amatung terbunuh, katanya di dalam hati. Namun kemudian dijawabnya sendiri. Mungkin mereka masih dibayangi oleh kecemasan bahwa peristiwa yang terjadi tidak hanya terhenti sampai sekian. Mungkin mereka mencemaskan nasib Ken Dedes pula apabila pembunuhan itu dikendalikan oleh sekelompok pemimpin Tumapel untuk merebut kekuasaan dengan cara yang masih belum dimengerti. Maka memang keselamatan Ken Dedes juga terganggu. Mahesa Agni pun akhirnya berhenti. Diamatinya sebuah ukiran nada tiang yang hampir sepemeluk. Ukiran yang halus dan diwarnai oleh sungging yang bagus. Namun warna-warna itu kini nampak terlampau suram baginya. Mahesa Agni berpaling ketika ia mendengar derit pintu terbuka. Sejenak kemudian, ia melihat Ken Arok berdiri di muka pintu sambil melambaikan tangan memanggilnya. Dengan dada berdebar-debar, Mahesa Agni melangkah dengan tergesa-gesa mendekat. Kemudian Ken Arok menariknya masuk ke dalam bilik dan pintu pun segera tertutup kembali. Mahesa Agni, bertanya salah seorang pemimpin Tumapel yang telah berusia lanjut. Apakah kau benar-benar telah bertekad bulat untuk naik ke arena? Iya, jawab Mahesa Agni singkat. Atas dasar dan pertimbangan apakah maka hal itu kau lakukan? Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia menjawab, aku ingin membantu menegakkan kebenaran di Tumapel. Seandainya kesalahan seseorang terhapus karena kekuatan seseorang di dalam perang tanding, maka hal itu menurut aku sama sekali tidak adil. Kalau seseorang bersalah, betapapun juga ia telah bersalah, meskipun orang lain mempertahankannya dengan kemenangan 100 kali di arena. Apakah kau yakin bahwa kau akan menang? Tidak, tetapi hasrat itulah yang ada padaku. Mahesa Agni berhenti sejenak, kemudian katanya, tetapi kalau ditanyakan kepadaku tentang kepentinganku yang langsung, maka aku adalah kakak Tuan Putri Ken Dedes, sehingga aku adalah ipar dari Akuwu yang terbunuh. Selain Akuwu juga pamanku telah terbunuh. Dengan demikian, adalah kewajibanku untuk berbuat sesuatu. Keenam pemimpin Tumapel itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Dari Ken Arok mereka telah mendengar bahwa Mahesa Agni adalah murid dari seorang empu, dan empu itu adalah ayahnya sendiri, juga ayah Ken Dedes, Empu Purwa. Kebo Ijo pernah dikalahkannya, juga kakak seperguruannya yang lain, Mahendra, berkata Ken Arok ketika ia dimintai keterangan para pemimpin itu. Sejenak kemudian para pemimpin itu terdiam
agaknya mereka masih diliputi oleh keraguan-raguan. Namun kemudian salah seorang yang mewakili mereka berkata, "Setelah mendapatkan beberapa keterangan Agni, baiklah aku menerima permintaanmu. Kami percaya untuk mewakili kami, mempertahankan keputusan yang telah kami ambil tentang Kepu Ijo. Kau memang bukan orang lain. Kau pun berhak untuk melakukannya pembelaan itu, karena kau adalah ipar aku Tunggul Ametung, dan sekaligus kemenakan Empu Gandring yang terbunuh pula. Kalau kau berhasil, maka sekaligus kita menemukan pembunuh pamanmu itu pula." Mahesa Agni menahan nafasnya. Hatinya serasa mengembang di dadanya. Ia mendapat saluran untuk menyatakan kesetiaannya, meskipun yang terutama untuk kepentingan pamannya. Demikianlah, maka telah menjadi keputusan bahwa Mahesa Agni lah yang akan naik ke arena untuk mempertahankan keputusan pemimpin Tumapel yang 6 melawan keyakinan Witantra bahwa adik seperguruannya itu sama sekali tidak bersalah. Meskipun Witantra sadar bahwa pendapat sebagian terbesar rakyat Tumapel tidak condong kepadanya, namun ia telah siap menerima akibat dari keyakinannya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.